Apa hukum mengucapkan selamat Natal? Sedangkan saya tak ingin mengucapkannya, tapi terpaksa karena dia atasan saya. Dulu pernah tak ucapkan selamat Natal kepadanya. Dia bilang saya sombong. Takut dibilang sombong atasan atau takut dibilang kafir sama Allah? Berarti tak betul ucapan kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang lebih besar lagi. Direktur Akbar. Atasan Akbar. Lebih besar. Ketika kau mengatakan selamat Natal, maka ada 3 konsekuensi. Pertama, kau sudah mengatakan Isa lahir 25 Desember, padahal dia tidak lahir 25 Desember. Selamat Natal, berarti kau sama mengatakan bahwa Isa mati di palang salib, padahal Quran mengatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Dia tak mati di palang salib. Yang mati di palang salib adalah Yudas Iskariot. 3, ketika kau mengatakan selamat Natal, berarti sama artinya dengan kau mengatakan Isa adalah anak Tuhan, anak Allah, Allah Bapa, Ruhul Kudus. Haleluya. Nauzubillah. Sejak kecil saya terbiasa mengucapkan kata selamat kepada teman-teman yang sedang berbahagia. Selamat ulang tahun, selamat naik kelas, selamat tahun baru, selamat hari lebaran, dan selamat Natal. Saya dididik oleh orang tua untuk selalu menghargai orang lain, berempati jika mereka berduka, dan bersuka cita ketika mereka bahagia. Jangan mahalkan senyummu. Itu obat untuk segala macam penyakit hati. Itu kata almarhum bapak yang banyak mengajari saya tentang hidup. Dan nasihat itu terus membekas sampai dewasa, sehingga dalam setiap kesempatan senyum saya tidak pernah lepas. Jadi saya heran ketika ada orang yang mendadak menghalangi saya mengucapkan selamat Natal kepada sahabat-sahabat saya. Bukan hanya menghalangi, mereka bahkan memarahi. Mereka bilang, tidak boleh, itu haram. Saya dulu sampai bingung, gimana sih haramnya? Apakah mengucapkan selamat kepada mereka yang sedang berbahagia itu haram? Apakah membahagiakan orang lain itu haram? Apakah membangun hubungan yang sehat dengan orang lain itu juga haram? Dan karena pengharaman itu tidak masuk dalam logika saya pun menentang mereka. Setahu saya, agama itu akal, dan tidak beragama orang yang tidak berakal. Lalu buat apa saya beragama kalau kerjaan saya hanya menyakiti hati seseorang? Yang saya bingung lagi dengan mereka, mereka meyakini ayat Al-Quran yang berbunyi, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu untuk apa mengurusi orang lain dengan agamanya? Saya hanya meyakini apa yang saya yakini, tapi saya tidak perlu menyakiti apa yang orang lain yakini. Dan semakin lama saya semakin mengerti, kalau tidak ada satupun perintah dalam agama saya yang melarang untuk mengucapkan kalimat yang membahagiakan, termasuk ucapan selamat Natal kepada saudara-saudara saya yang merayakan. Saya semakin mengerti, mereka yang sibuk mengharamkan sesungguhnya hanya berniat memecah kerukunan, membangun kelompok eksklusif, dan kelak kita akan dibenturkan. Bukankah itu sesungguhnya yang haram? Padahal jelas ada kalimat dalam agama saya yang memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada semua manusia. Bahwa perbedaan itu sesungguhnya datang dari Tuhan. Dan semua itu adalah bagian dari pelajaran supaya kita berlomba-lomba membuat kebaikan. Lalu apa yang salah? Yang salah adalah ketika seseorang tidak mampu mengupas inti dari agamanya secara dalam. Mereka sibuk di permukaan, membanggakan diri dengan keimanan, tapi sedikit pun tidak mampu menerapkan. Bagi saya jelas, mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Dan itulah inti sesungguhnya beragama yang membuat kita menjadi manusia yang teratur dan tidak barbar. Karena itu, saya sebagai anggota Himpunan Anak Rantau Medan, atau yang disingkat HARAM, mengucapkan selamat hari Natal untuk saudara-saudaraku umat Kristiani yang sedang berbahagia menyambut hari besar kalian. Jadikan Natal tahun ini sebagai penyampai pesan bahwa tidak boleh ada siapapun yang memisahkan rasa persaudaraan. Kita semua yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras harus bergandeng tangan. Kita hidup dalam cinta, biarkan mereka hidup dengan kebencian.
Selamat Hari Natal untuk yang merayakan dari saya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya, tanggapan seorang Denny Siregar usai banyak para ustadz-ustadz khususnya yang mengharamkan ibadah Natal. Bahkan bukan hanya mengharamkan, tetapi juga melarang orang-orang untuk merayakan Natal. Bagaimana seorang Denny Siregar mengatakan ketika dia dimarahi, ketika dia dilarang untuk mengucapkan selamat hari Natal kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang selama ini dia jadikan sahabat, maka dia jelas mengatakan, saya menantang mereka. Nah, saudara-saudara, kenapa dia berkata demikian? Karena dia merasa ketika dia mengucapkan selamat hari Natal khususnya kepada orang Kristen, dia tidak menjadi orang Kristen. Itu adalah kenyataan. Bahkan ketika dia mengucapkan selamat hari bahagia kepada orang-orang yang dianggapnya sahabat, ataupun ketika dia merasa juga bersukacita dengan orang-orang yang bersukacita, itu adalah ajaran orang tuanya, dan itu adalah salah satu bentuk empatinya bagi khususnya sesama manusia. Dan lewat hal-hal seperti itulah hubungan kita antar sesama menjadi lebih baik dan juga lebih rukun, ya saudara-saudara. Nah, apa yang disampaikan oleh Denny Siregar adalah sangat-sangat masuk akal, ya. Sangat-sangat bisa kita juga boleh meneladaninya dan juga boleh mengikuti apa yang dilakukannya, ya teman-teman. Karena saudara, kita sebenarnya sebagai orang-orang Kristen tidak pernah ya menyuruh atau memaksa seseorang untuk mengucapkan selamat hari Natal. Entahkah mereka mengucapkan, entahkah mereka tidak mengucapkan, bagi kami orang Kristen itu tidak berpengaruh apa-apa. Nah, saudara-saudara, jadi marilah apa yang kita lakukan, apa yang kita tindakan, mari kita lakukan itu semua karena rasa cinta kita antar sesama manusia dan bahkan antar sesama agama yang satu dengan yang lain. Ya, itu yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Nah, jelas tadi kita menonton video cuplikan bagaimana Ustadz Abdul Somad mengatakan ketika seseorang mengucapkan selamat hari Natal, maka dia mempercayai bahwa Yesus lahir 25 Desember dan Yesus adalah anak Allah, itu katanya, ya. Nah, itu adalah menjadi akidah ataupun kepercayaan baginya. Dan kita tidak boleh melarang hal tersebut, tetapi untuk melakukan hal-hal kemanusiaan, untuk melakukan hal-hal yang menjadi dorongan hati kita, kita tidak boleh melarang seseorang, ya saudara-saudara. Nah, karena bagi Tuhan, ya, yang paling utama itu adalah kasih. Makanya hukum yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi ketika kita mengasihi sesama, maka kita juga harus menghargai mereka. Menghargai bukan berarti kita mengikuti agamanya. Menghargai adalah berupa tindakan, menghargai adalah berupa perbuatan kita bagi seseorang, sehingga orang itu tidak merasa disakiti, tetapi orang itu merasa bahagia lewat kehidupan kita. Bahkan saya pernah mendengar apa yang disampaikan oleh seorang ustadz, bahwa yang haram itu bukan mengucapkan selamat hari Natal. Bukan saya loh yang mengucapkan, tapi sang ustadz. Tetapi yang haram itu adalah ucapanmu yang menyakiti hati orang lain. Itu katanya, ya. Nah, teman-teman, kiranya video ini boleh memberkati kita dan menambah wawasan kita. Apa yang menjadi komentar saudara? Silakan isi di kolom komentar. Tuhan memberkati. Shalom.